Saya baru Bang Emrus nih. Oke. Bang Emrus, Ya. PSI mantap memainkan posisinya saat ini, di zaman saat ini. Saya kira tidak juga gitu kalau disebut mantap gitu ya. Adi Armando aja meragukan tadi gitu kan, merebut suara 33 Langsung itu. ditembak lo, meragukan lo. Jadi sangat rasional gitu ya. Jadi Ya Ansi Lema juga malam ini juga mengatakan sah-sah saja Jokowi mau sah-sah teriak-teriak saja, juga. tapi kata fakta dia di begitu. lapangan sangat benar Bang Adi Armando, sangat rasional sekali. Dengan angka 2 menjadi 33, ditambah lagi kursi-kursi partai lain, bagaimana jalannya dia bisa memenangkan di Jawa Tengah gitu kan? Karena dia harus kalahkan Gerindra, dia harus kalahkan PKB dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau berkaca Artinya dari kalau teori mau dia partai menguasai yang disampaikan oleh Bang Boni gimana? Tunggu dulu. Kalau itu menyangkut itu secara akademik, dia ada bisa dikategorikan atas 4 kategori partai. Tetapi sangat tergantung kategori apa yang kita pakai alat ukurnya, kan gitu. Tetapi kalau kita sederhanakan, bisa nggak kita kategorikan menjadi 2 kategori yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat? Apa tuh? Yaitu partai yang ideologis dan partai pragmatis. Gitu. Kalau dia pragmatis, gitu ya, dia akan bicara elektoral. Dia akan bicara, saya akan bekerja mati-matian. Saya masih bisa, saya masih kuat, kan gitu. Anda nggak terlalu mempersempit ruang pikir publik dengan mengerucutkan jadi 2 tadi. 4 itu kan bukannya sudah cukup baik gitu. Tergantung daripada setiap sesuatu kita kategorikan, tergantung alat ukur apa yang kita pakai untuk mengkategorikannya. Kan begitu. Bisa mau 10 juga boleh, mau 5 juga boleh, kategori apa. Nah kalau kita lihat dari pelaksanaan di lapangan, saya kategorikan menjadi 2, yaitu ideologis dan pragmatis. Nah, dari sudut komunikasi politik bisa kita identifikasi partai-partai mana yang pragmatis. Khususnya malam ini kita angkat antara artinya- Gajah dan Banteng. Kita lihat kalau bicara tentang elektoral gitu ya, udah pasti pragmatis lah. Jadi misalnya kata bekerja keras, saya peras darah saya sampai Mati-matian. habis. Sayang dong kalau darahnya sampai habis bisa tewas. Bang Emrus, Nah, jadi Anda ingin katakan bahwa PDIP yang ideologis, kemudian PSI yang pragmatis. Berarti tunggu itu? dulu biar sebelum Oh, saya oke. simpulkan ke sana. Ya, ya, Gitu. Baru bagaimana yang ideologis? Ketika bicara program, ketika bicara bersama-sama rakyat, sekarang kita buktikan, gitu ya. Ketika katakanlah bencana di Sumatera Utara, partai mana yang lebih lama waktunya ada di sana, yang intensitasnya dan memberikan bantuan, cek saja. Tahu dari mana Anda yang partai? Artinya itu yang mau kita uji, gitu kan? Misalnya membuka tenda, katakanlah tenda untuk sekolah anak-anak di sana, gitu ya. Jadi itu menjadi. Anda mau bisa kita mengatakan lihat. malam ini PSI tidak hadir gitu? Saya tidak katakan itu. Artinya kita mau menjelaskan bahwa partai-partai mana yang untuk rakyat, kesejahteraan rakyat di semua bidang. Kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat di bidang hukum, kesejahteraan rakyat di bidang demokrasi. Kita ambil salah satu Partai bidang. mana menurut Anda? Iya. Jadi tunggu dulu nanti. Jadi artinya bahwa kalau katakanlah di bidang demokrasi, partai-partai mana yang memperjuangkan kedaulatan rakyat. Nah, kalau saya berpendapat, jika partai memperjuangkan bahwa pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD, sama saja dia bukan ideologis, tapi pragmatis karena diambil alih kedaulatan rakyat itu. Tapi partai mana yang menginginkan pemilihan langsung di DPRD atau kepala daerah itu ideologis. Pertanyaan kita adalah, bukankah kepala desa kita pilih langsung? Bukankah presiden kita pilih langsung? Kok di tengahnya saja? Saya terus terang katakan, kalau itu, ini contoh saja dalam bidang demokrasi, kesejahteraan demokrasi. Baik. Kalau terjadi pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sudah pasti menguasai kepala daerah dan seluruh Indonesia adalah partai koalisi. Sederhana untuk melihat, sangat pragmatis. Sebentar Anda, Bang Ade, masih ada 20 second. Anda mau berkomentar? Nggak enak rasanya kalau dituding saat bencana kita nggak hadir gitu loh kesannya. Ya enggak lah, kita hadir di situ. Saya nggak sebut loh. Iya enggak, makanya. Ya ngapain Anda utarakan malam ini? Nah, di gini. sini? Artinya kriteria untuk ideologis atau bukan ideologis. PSI hadir di sana. Kalau Anda mau menuduh kami tidak ideologis ya enggak apa-apa, itu kan kata PDIP. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Ade. Ini terkait dengan Jokowi yang turun gunung, Jokowi yang kemudian di situ akan berjuang mati-matian. Apakah Jokowi effect ini bisa minimal ya tadi kalau Anda katakan 2/10 lah. Artinya berbagi dengan kandang banteng dengan porsi yang lebih luas begitu. Saya nggak mau masuk ke Jokowi dulu ya. Ya. Izin nih. Oh berarti ada pilihan lain? Udah pasti Jokowi lah. Ya udah, oke. Nah gini, saya mau kasih komentar dulu nih tentang kalau PDIP milih untuk bekerja langsung buat rakyat kan. Betul. Nah, Sementara mungkin maksud dia kalau PSI malah ngomongin elektabilitas gitu kan. masih kepagian. Masih kepagian. Masih kepagian. Nah saya ingin menjelaskan satu hal.
ya wajar dong PDIP memang harus bekerja untuk rakyat. Wong anggota DPR-nya aja, DPRD-nya ada 33 Di Jawa Tengah. di Jawa Tengah. Di Jakarta berapa? 110. 110. Itu dipilih sama rakyat nih. Saya nggak tahu kalian milih nggak nih mahasiswa-mahasiswa. Kalian memilih orang-orang itu untuk duduk di DPR. Betul. Oke. Ya kerja dong buat rakyat. Lah kita kan cuma 2 orang. Make Di sense. Jawa Tengah kan cuma 2. Make sense. Ya. DPR aja nggak masuk. Nah buat kita jadi yang terpenting adalah kita kerja juga buat rakyat. Misalnya aja kita melakukan, memperjuangkan agar setiap siswa menengah ke bawah, kan kemarin di NTT misalnya ada yang meninggal gara-gara nggak bisa beli Buku tulis. buku Buku tulis tulis, sama pulpen. pulpen dan segala macam. Seharusnya itu nggak boleh terjadi karena ada yang namanya KIP, ya, ada yang namanya program Indonesia Pintar. Tapi kenapa nggak nyampe ke rakyat itu? Oke. Jadi salah satu yang sekarang sedang dilakukan oleh kader PSI adalah gimana caranya agar datang ke sekolah-sekolah ngecek di sekolah ini ada nggak anak yang nggak dapat KIP. Artinya turunlah ke lapangan. Kita gitu turun kan? ke lapangan. Saya mau bilang kita juga melakukannya. Tapi kan kami bukan anggota DPR, ya. Jadi orang-orang lain yang harusnya udah duduk di DPR dong. Dan kemudian kita juga harus ingatkan para teman-teman yang sudah duduk di DPR ini, DPR ini citranya buruk banget di Indonesia. Kemarin ada survei dari Indikator tentang popularitas kesetujuan masyarakat terhadap lembaga-lembaga di Indonesia. Paling tinggi itu presiden. Paling rendah apa? DPR. Di bawahnya lagi atau di atasnya satu adalah partai politik. Oke. Nah, Arahnya kita- Anda kemana nih Bang Ade? Enggak, saya mau bilang bahwa kenapa kami memang memutuskan untuk kita harus bongkar dulu nih kondisi ini. Jadi targetnya 5 tahun ke depan gitu ya. Ya kita harus bikin parlemen atau partai yang betul-betul nggak lagi di Oke. sebentar, ini belum selesai. Ya oke. Partai Saya yang lihat waktu nih. Ya ya, yang partai yang akan dihormati oleh masyarakat, partai yang bisa membawa perubahan dalam DPR. Kita nggak bisa nunggu tahun 2028, Oke. kita nggak bisa nunggu 2027, kita nggak bisa nunggu seterusnya. Oke. Kita harus mulai dari sekarang. Karena persoalan, saya mau bilang gini, saya ini udah mulai turun kan, tahun lalu tuh saya turun dapat angka yang sangat lumayan, yang harusnya saya lolos, cuman PSI-nya nggak lolos. Nggak lolos, Ya, masih jadi 2,8. masih 2,8, jadi saya nggak lolos. Tapi ada 70.000 orang yang memilih saya, Oke. dan itu besar. Nah, tapi saya akan katakan satu, saya 70.000 itu memilih saya tanpa sama sekali saya bayar. Oke Bang, pertanyaan saya belum kejawab Bang. Jokowi efeknya gimana Bang? Saya lagi ngomongin PSI, yang lebih enak. Iya, nanti promosi PSI Bang. Makanya langsung Apa Jokowi geser efeknya deh? Kalau gimana? Jokowi Effect ada nggak? Kalau nggak ke Bang Ansi nih. Gak mau Oke, saya oke, ngomong. oke. Jadi Saya gini. nggak boleh ngomong Nggak. Jokowi effect. Ya, makanya selesaikan boleh. Silakan. Terusin PSI-nya dikit ya. Tetap PSI cukup lah Bang. Iya iya. Nanti biarkan rakyat memilih di 2029. Jadi sekarang Jokowinya Bang, silakan. Nah Pak Jokowi ini adalah tokoh yang kita idolakan. Di PSI itu sangat mencintai Pak Jokowi. Ya, mungkin levelnya itu level yang ya dia presiden dan sekarang pun sebagai mantan presiden kita masih menganggap dia adalah sebagai mantan presiden yang masih punya apa yang disebut sebagai residue effect, efek residu. Dia sudah tidak di sana, tapi efeknya tuh masih sangat kerasa buat masyarakat luas. Oke. Yang ditunjukkan oleh seperti Anda bilang, Oke. ada ratusan orang setiap hari di Solo itu Datang ke rumah. untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Nah orang itulah yang kita harapkan Oke. akan memimpin kita nih, apakah sebagai ketua Dewan Pembina atau apapun namanya di dalam PSI untuk mengajak PSI, yuk kita sama-sama. Dia udah bilang, saya sampai kecamatan pun akan turun kata Oke. Pak Jokowi.